Pesan KDM ke pemerintah Tasik yang memiliki anggaran sebesar 700 miliar, tapi jalanannya rusak. Target KDM 3 tahun ke depan. Saya mentargetkan dalam waktu 3 tahun Jawa Barat seluruh infrastruktur jalannya harus sudah berbeton dan berhotmix sampai seluruh desa. Seluruh sekolah-sekolahnya sudah bertoilet di setiap kelasnya. Pasar-pasarnya harus sudah rapi. Masyarakatnya mengikuti program keluarga berencana. Kemudian apalagi? Tasik punya apalagi sebagai basic santri? Tasik itu punya basic kebudayaan. Saya ini tahu, orang Tasik tahu. Buka kabogoge pernah. Orang nabi atau playboy. Dan satu hal yang saya miliki hari ini, saya selalu menepati janji terhadap rakyatnya untuk pembangunan. Tetapi ada janji yang tidak mungkin saya penuhi adalah janji untuk menikahi. Cicing dia malah. Umur 40 tahun kalau rumah lagu Fraser Benkaing malah pakai. Cicing 40 tahun ke Rana 40 tahun kalau rumah mama. Rugi ya gubernur menang ke Rana Kolot. Jadi kamu ke sini. Nah, jadi apa? Tasik punya kampung, Tasik masyarakatnya rajin sekali bikin hihit, bikin cetok, bikin boboko, bikin asepan, bikin anyaman, bikin bilik. Nah, Gubernur Jawa Barat ini sejak saya jadi Bupati Purwakarta paling banyak membawa ornamentasi menjadi aksesoris pembangunan. Di kampung saya, di tempat saya ngantor pasti Ayah Awi. Siapa yang masang bambu di rumah saya itu orang Tasik. Siapa yang membangun rumah saya dari bambu orang Tasik. Siapa yang bikin ayakan, bikin boboko, nyen sapu, nyen tarumpa, nyen payung, orang Tasik. Maksud saya apa? Jangan ragu Kabupaten Tasik menjadikan seluruh produktivitas rakyat itu menjadi ikon-ikon pembangunan daerah. Jadi di gerbang Kabupaten Tasik gimana pasangan boboko raksasa. Serius, Pak. Pasangan hihit raksasa, karena itu cirinya. Pemerintahnya harus bangga terhadap apa yang menjadi produk rakyatnya. Karena apa? Ketika itu diangkat menjadi ikon daerah, kampungnya tertata, lemur diurus, kotanya ditata. Saya memberikan contoh kecil saja. Di kampung saya di Lemur Pakuan hari ini, penghasilan tukang sate yang jualan di kampung saya sehari 100 juta. Sabtu Minggu 200 juta dia dapat. Belum yang lainnya. Hanya apa? Saya hanya bikin saung ditata, bikin jalan saya tata, kemudian pasang aksesoris dari bambu di mana-mana, diposting di media sosial, jadi gerakan publik, animo yang kuat. Apalagi Tasik, apalagi kalau ke depan tol sampai ke Pangandaran, apalagi kalau ke depan bandaranya bisa hidup lagi. Tasik pasti terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kabupaten Tasik adalah kabupaten multiproduksi. Sampai aja di Tasik. Santri di Tasik, kiai di Tasik, tukang hihi di Tasik, kampung adat di Tasik, tapi tukang nambang ilegal di Tasik. Nah, apa pesan saya? Tasik itu pusat peradabannya di Galunggung. Galunggung itu kalimatnya galuh nu agung. Artinya itu rasa cinta hatinya orang Tasik. Untuk itu mohon nanti bersama-sama berbagai kerusakan yang ditimbulkan karena penambangan di Galunggung harus segera dihentikan. Karena merusak ekosistem pertanian, merusak ekosistem produksi perikanan, merusak tata
Tasik, ciri khas orang Tasik apa? Balong, imah, sawah. Balong, imah, sawah. Kalau sumber airnya hancur, gunungnya hancur, maka ekosistem peternakannya akan hilang, ekosistem pertaniannya akan hilang. Ini saya nitip para ketua, Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua, dan yang terakhir, saya pesan di Tasik belanjanya diarahkan ke belanja langsung kebutuhan publik, jangan terlalu banyak belanja hibah. Selama ini Pemprov Jabar saya baca itu aliran ke dana ke Tasik gede banget, 700 miliar. Pang gede nah saya Jawa Barat, pang gede nah jeung Garut. Tapi paling aneh, aliran dana di provinsi ratusan miliar, jalan di Tasik baru tut. Berarti yang diusulkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Mari kita kelola keuangan daerah, memprioritaskan apa yang dibutuhkan.